Oke, ya. Selamat pagi, ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara ya. Nah, pertemuan ini kita lanjutkan ya dengan penjelasan mengenai tugas dan UTS ya. Jadi tugas dan UTS ini menjadi satu rangkaian, saudara-saudara ya. Jadi bentuknya adalah simulasi ya. Simulasi yang direkam dan dijelaskan ya. Simulasi yang direkam dan dijelaskan ini merupakan output dari tugas dan UTS ya. Jadi nanti ada studi kasus yang harus Anda buat ya memanfaatkan simulator Google Colabs ya. Google Colabs ini kan Anda gunakan untuk ya kan melakukan simulasi ya kan encoding dan decoding. Nah, jadi setiap orang ya di setiap peserta di kelas ini kan wajib membuat akun Google Colabs ya. Akun Google Colabs ini akan digunakan untuk coding ya. Coding dan juga decoding ya. Nah, kemudian yang kedua adalah setiap orang wajib memiliki channel YouTube ya, channel YouTube untuk mendokumentasikan atau merekam ya itu kegiatan simulasi dan penjelasannya ya, penjelasan mengenai cara kerja dari suatu encoding dan decoding ya. Nah, saudara-saudara, soal yang akan saya berikan dalam tugas dan UTS nanti adalah dalam bentuk mendesain suatu algoritma untuk mengencoding ya sinyal, mengencoding inputan berupa string ya, string atau number ya. String atau number ini ya itu nanti akan di encoding ya, encoding menjadi suatu output informasi yang baru. Contohnya adalah ya kan kita memiliki formula ya, memiliki rumus ya, rumus dalam encoding ini kan algoritma kan. Rumusnya adalah setiap huruf A ditambah dengan angka 1. Jadi kalau dia ketemu huruf A ya kan ada inputan teks ya, inputan string teks dalam bentuk string ya, kalimat ya. Kalau ketemu huruf A ditambahkan 1. Jadi outputnya adalah nanti ya outputnya adalah teks tadi itu ya. Kalau ketemu huruf A dia pasti ada A plus 1, A plus 1, A1, A1, A1 gitu ya. Jadi kalau nanti ada kalimat saya gitu kan, S A Y A gitu, maka ada dua huruf A di situ. Maka outputnya adalah S A1 ya, Y A1 ya. Atau juga kata-kata yang lain ya, yang di situ ada huruf A. Ya, setiap ketemu huruf A, outputnya adalah akan menjadi A1, 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 A1 seperti itu ya. Nah, kemudian dia di decode ya, kita gunakan juga algoritma decode ya. Jadi algoritma yang saya minta didesain nanti di dalam UTS maupun tugas satu ini adalah mendesain dengan decode ya. Jadi dia dibalikkan, kalau ketemu A1 dia akan dibalikkan menjadi A ya. Jadi kembali menjadi kalimat saya ya, atau kata saya tadi itu ya, kata SAYA. Nah, seperti itu. Nah, begitu saudara ya penjelasannya kan. Jadi Anda ya kan mulai sekarang gitu kan membuat latihan untuk ya kan membuat algoritma under Google Colabs ya untuk mendesain formula-formula ya. Nah, ini saudara salah satu contoh gitu kan. Kita bisa memanfaatkan ya kan ChatGPT ya, ChatGPT sebagai alat bantu kita ya kan untuk membuat suatu formula ya. Formula gitu kan itu ya kan formula encoding dan decoding ya. Jadi kita di ChatGPT Anda ya, gini aja ya kan generate ya kan, generate a code ya under Google Colabs ya kan, Google Colabs ya kan, about ya, Colab ya kan, about ya kan, encoding a string ya, where the formula is every string A or A
Nah, ya. Jadi kita bisa gunakan ya kan, gunakan Google Colabs ya kan, Google ChatGPT ya untuk membantu kita kan kira-kira kan bentuk pemrograman seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu kan. Kalau saya gitu kan minta Google Colabs ya kan dengan bahasa Python ya, generate a code ya to encoding a string where the formula is every string A or A capital ya or A regular ya kan is added with number of one. Ya, jadi kalau nanti apa itu akan di-generate oleh ChatGPT gitu kan. Betul. Nah, ini kayak gini ya. Jadi dia betul generate-nya adalah seperti ini ya. Maka inputnya adalah ya kan hello AA gitu kan. Maka outputnya adalah apa itu kalau ada kata itu uppercase and lowercase e gitu kan, maka dia akan ditambahkan satu ya. Sehingga nanti output ini kalau algoritma kalau ini kita running ya akan menghasilkan ya kan A1, A besar 1 atau A1 seperti itu ya. Nah, ini bisa kita gunakan saudara-saudara kan sebagai alat bantu ya. Alat bantu ya kan. Itu bagi kita ya. Coba saya perbarui ya. Di output ya, sorry. Di output ya. Di output is added with number of one. Nah, oke. Nah, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh gitu kan bagaimana kita menggunakan ChatGPT kan untuk membantu kita membuat code ya algoritma ya. Nah, tugas Anda adalah ya kan membuat formulasi ya. Encoding dan decoding ini adalah kuncinya adalah pada formulasi ya. Saya kepingin melihat ya formulasi Anda ya. Konsep formulasi Anda ini gitu kan seperti apa? Mengencoding ya kan data ya. Boleh menggunakan rumus penjumlahan, boleh menggunakan rumus pengurangan, boleh rumus-rumus yang kompleks ya kan. Yang itu adalah inputnya string ya, string atau dalam bentuk teks ya. Sehingga kalau dia ketemu dengan huruf dari A sampai Z ya kan, kita melakukan encoding ya kan dengan rumus-rumus yang kita gunakan tadi itu ya. Bisa saudara-saudara kira-kira? Halo? 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 Cek. Bisa ya? Nah, ya. Jadi Anda bisa menggunakan bantuan ChatGPT ini gitu kan untuk mendesain coding. Ya. Jadi nanti yang saya mau nilai adalah kemampuan Anda mendesain rumusnya, rumus coding dan decoding tadi itu, ya. Rumusnya ya, rumus matematikanya ya. Karena encoding decoding ini adalah basisnya adalah rumus matematika ya. Rumus matematika ya boleh kita gunakan ya, penjumlahan, pengurangan, ya, pembagian, pengalian, boleh semuanya ya. Jadi kalau misalkan ya kan itu Pak saya melakukan ada 2 proses konversi Pak ya. String menjadi konfigurasi angka ya. Setelah itu saya lakukan operasi matematis ya. Kemudian itu akan menjadi outputnya adalah menjadi angka semua. Jadi teks menjadi number. Nah, bagaimana rumusnya? Silakan dibuat ya. Saya pikir gampang sekali itu ya. Bisa kira-kira ya? Pak, izin Pak. Ya, silakan. Berarti setelah kita buat konsepnya, terus Hmm. kita bikin kodenya, lalu kita Ya, terapkan, kita pakai Google Colabs. ya, Terus yang jadi nilainya adalah algoritmanya ya Pak ya, iya konsep betul. alurnya itu ya Pak Ya, ya. alurnya ya. Terus Betul kita ya. presentasikan pakai YouTube gitu kata dia Pak. Iya, betul sekali. Ya, betul ya. Jadi Anda berlomba-lomba membuat rumus atau formula untuk menencoding suatu data. Ya. Baik Pak. Gitu ya. Ya. Tadi kan saya contohkan yang gampang aja ya kan. Kalau ketemu huruf A, outputnya adalah A+1. Berarti rumusnya apa? Rumus encodingnya kan. Setiap ketemu huruf A, dia ditambahkan angka 1. Nah, gitu ya. Nah, itu baru salah satu contoh ya. Itu kan masih informasi yang terencoding masih dibaca kan. Satu SA1 YA1. Nah, outputnya gitu ya. Seperti itu. Gampang ya kira-kira saudara-saudara ya? Bisa? Halo?
Bisa Pak. Gampang itu bisa ya. Nah, sekarang kan ada ChatGPT ya, jadi kita bisa jadi dengan kemudahan yang ada saat ini, saudara-saudara, yang paling penting adalah itu kemampuan kita memanfaatkannya, ya, memanfaatkannya untuk kebutuhan kita. Yang sulit apa? Ya, menciptakan formulasinya tadi itu. Dalam kasus yang kita bahas ini, ya, kita membuat satu encoding ya berbasis formula. Yang formula itu kan kira-kira sulit untuk dipecahkan. Ya, itu nantilah ya, saya nggak membahas sampai sulit untuk dipecahkan ya. Tapi saya membahas cara kerjanya dulu, cara kerja encoding dan decoding ya. Jadi encoding decoding ini berbasis kepada formulasi yang kita buat ya. Tadi encodingnya gitu kan, contohnya adalah setiap input ada huruf A akan dikonversi menjadi A1 ya. Berarti kalau decodingnya bagaimana, Hendro atau Noto? Decode-nya gimana decode-nya? Halo? Gimana tadi Pak? Kalau encodingnya adalah formulasinya adalah setiap huruf A akan dirubah menjadi A1, A plus 1. Sehingga kalau ada inputan A, ya baik besar maupun kecil, dia menjadi A1, A1, A1 gitu ya. Di dalam teks, di dalam pembacaan string dalam setiap teks yang kita inputkan. Kemudian itu sudah berhasil kita jalankan. Kemudian decode-nya formulasinya apa? Decode-nya, decodingnya. Ada yang tahu? Maka decode-nya adalah hasil encoding ya, itu akan di decode ya menjadi informasi atau data yang seperti semula. Jadi kalau ketemu A1 dibalikkan menjadi A, kan gitu. Betul nggak rumusnya? Halo? Halo Pak. Paham ya? Paham nggak kira-kira? Halo? Halo, saudara-saudara? Paham kira-kira maksud saya, penjelasan saya? Berarti lawannya ya dia Pak ya? Iya, lawannya gitu kan. Gampang aja gitu kan. Saya punya rumus. Setiap huruf A harus ditambahkan dengan satu. Sehingga outputnya kan kalau ada huruf A, dia menjadi A1, A1, A1 gitu. Ya, dalam inputan teks. Nah, sekarang decoding, mari dibalik gitu kan. Dibalikkan ke informasi awal, betul kan? Ya. Jadi Ya. output output di encoding ya kan, A1 tadi itu kan dalam berbagai macam konfigurasi teks yang kita inputkan ya, akan dibalikkan menjadi huruf huruf apa? Huruf apa tadi itu? String Pak. Huruf A, gitu kan? Oh iya. Ah. Gitu kan? Encoding itu saya punya rumus setiap huruf A ditambah dengan satu, sehingga kalau ada inputan string ya dalam teks ya kan, ada A gitu kan, dia menjadi A1, 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 A1 gitu kan. Nah, itu encodingnya. Kemudian decodingnya gitu kan, informasi yang di encoding itu dibalikkan dengan cara decoding, sehingga kalau ketemu huruf A1 dia dibalikkan menjadi huruf apa, Noto? Huruf apa? Halo? Huruf A. Ya. Ya, ngantuk ini semuanya ya. Si pagi-pagi ya. Oke, jadi gitu ya. Oke, saya pikir mudah ya. Nanti saya contohkan soalnya ya. Saya akan contohkan soalnya ya. Oke, ya. Nah, saudara-saudara ya, tugas Anda kan silakan dipelajari Google Colabs ya kan. Segera buat akun ya untuk siap-siap membuat formulasi encoding dan decoding ya. Ya, itu eh, pekerjaan kita adalah bekerja dengan dua data ya, string atau number, ya, string atau number, ya, number juga yang kita batasi ya, number-number yang angka yang itu integer aja ya, angka yang integer ya datanya, sehingga nanti itu bisa kita baca dengan mudah di dalam apa itu pemrogramannya, ya. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Halo, Ini saya langsung coba Pak. Eh Anda mau coba?
langsung pakai ini Pak, apa Google apa OpenAI juga sih Pak. Ya, boleh, silakan, silakan. Silakan. Silakan di-share. Oh ya, bentar Pak. Silakan di-share. Langsung decodingnya juga. Saya izin Pak. Ya. Ya, silakan. Belum, bel- Anda bisa share ya? minta izin tuh Pak, diizinin Sudah, sudah, dulu sudah. sama. Oh ya. Anda sudah saya set sebagai host. Oh baik. Hmm. Sebentar. Print satu. Ya, silakan. Udah kelihatan belum Pak? Ya, kelihatan. Ya. Nah, Ini tadi saya coba ngikutin yang punya Bapak, mm-mm. generate code to decoding. Yang pertama dulu deh. Yang pertama dulu kita menggunakan OpenAI untuk mencoba bikin simulasi, tapi dengan bertanya dulu deh ke ininya. Generate a code to encoding a string where the formula is every string A or A kecil maksudnya is add with number of one, ditambahkan satu ke atasnya urutannya. Berarti kalau dari A Ya, nanti jadi B gitu maksudnya. Terus dihasilkan kode dari Python karena dia berbasis Python. Lalu ya, coba kita copy ya, ke Google Colab, Pak. Ini yang pertama nih, Pak. ya, Nah, ya, bagus. setelah, setelah itu kita run Ya, akan mengubah setiap B jadi setiap A jadi B. ya, ya, Itu sih, Pak. Kalau misalkan nanti sini C, coba kita C, nanti jadi D harusnya. ya, Coba ya. Misalkan jadi D. Ini D. Kita coba run. Nah, betul Pak. C jadi B ya, gitu. ya, itu ya, Ini yang ya, yang hmm. encode. Berarti Ya, fungsi encode string nih ya Pak ya. ya, include string. Ya, Heeh. bagus. Ya, Terus coba gunakan OpenAI juga, tapi kita coba yang decoding. ya, hmm. Nah, kita berarti perintahnya adalah di sini kekhususannya yaitu decode string Pak. Ya, betul, betul. Lalu kita copy, pindahkan ke Google Colab juga. Cuman nanti kalau tugasnya berarti harus mampu menjelaskan dengan detail gitu ya Pak ya. Iya, betul. Berarti rumusnya decoding apa? Rumusnya decoding ini. eh Perintah ini sih Pak, Nah, apa? kekhususannya Nah, apa rumus intinya? Rumus kode intinya apa? dev. A minus kan? Iya, A minus one kan? Balik ke mm-mm. asal kan? Kembali ke asal Pak. A minus one kan? Betul nggak? Tadi kan rumus Anda kan A plus 1. Iya, A+1. Nah, kalau di decoding, nah Bentar A Pak. minus one. Ya, jangan lupa. Oh, iya. Rumusnya dibalik. Ya, rumusnya dibalik. Sehingga kalau dia ada inputan yang kita berikan ke decoding ini kan inputan dari encoding. Betul nggak? Iya. Jadi kan Anda menggeser huruf A menjadi B, gitu kan. C jadi D, gitu kan. Ya nggak? Iya. Jadi kan output encoding ini diumpankan ke decoding. Betul kan? Berarti rumusnya kan harus dibalikkan ke semula. Ya, B menjadi A. Berarti rumusnya adalah A minus 1. Gitu kan. Nah, ini yang mau saya dijelaskan. Ya, gitu. Iya. Nah, itu bagus ya, Noto Oke ya. Pak, nanti saya coba pahami lagi Pak. Ya, Sambil mana iya. kamu. Ya, kan harus encoding decoding ini kan berbasis formula ya. Formulanya harus dikuasai dulu ya. Kalau masalah pemrogramannya teknis itu sih itu bisa dipelajari ya. Tapi konsep encoding decoding ini harus diperkuat ya kan. Kita punya formulasi dulu. Formulasi yang itu akan kita terapkan ke dalam semua encoding dan decoding ya, sehingga kalau kita udah punya formulasinya ya tinggal kita terjemahkan dalam bahasa pemrograman ya. Seperti Jadi itu. semakin kompleks tentunya harusnya jadi makin baik gitu ya Pak ya. Makin bagus gitu kan, Ya, sehingga karena makin secure kan, data iya itu Pak. semakin terencoding dengan nggak terbaca kan. Sama juga menyandikan ya, Asik Pak. menyandikan data menjadi informasi ya. Ya. Bagus Noto Santo ya. Oke, siap-siap Ya. Pak. Saya Gampang pelajari. ya, gampang kan tugasnya. Asik Pak. Nah, asik ya kan, gampang ya kan. Nah, kuliah bersama Unsia itu enak, gampang ya, gitu ya. Jadi langsung bisa didemokan, langsung bisa dicoba ya. Nah, jadi itu ini sangat mudah sekali caranya ya. Izin Oke, sebentar saudara Pak. ya, Ya siap Pak. silakan dicoba ya. Hmm. Bikin mulai sekarang setiap mahasiswa bikin formulasi matematisnya. Ya.
Harus bikin formulasi matematisnya ya, apa yang nanti akan Anda gunakan di dalam eksperimen di Google Colabs ini ya. Gitu ya saudara-saudara ya. Nah, nanti setiap YouTube-nya juga sama ya. YouTube-nya harus ada gambar Anda. Harus ada wajah Anda waktu menjelaskan ya. Saya tidak akan menilai YouTube Anda menjadi tugas atau UTS kan kalau di situ tidak ada wajah Anda ya, atau video Anda. Bisa ya, Noto ya, tampil video Anda di situ ya Baik, Pak. Siap, Pak. waktu perekaman ya. Nah, supaya saya tahu Ya. Anda siapa sih Noto Santo ini kan. Ya. Siapa Hendro ya, siapa Raihan, siapa Anggi ya. Ya, kayak gitu ya. Jadi saya tidak ingin nanti itu presentasinya nanti dengan robot AI, ya itu akan saya tidak akan bisa nilai, ya. Ya. Ya, harus dengan original Anda sendiri, ya. Seperti itu. Oke, saudara-saudara ya, saya pikir mudah ya UTS dan tugasnya ya. Silahkan dipersiapkan mulai dari sekarang, ya minggu depan ya soalnya ya. Oke, saya pikir mudah ya. Silakan dipersiapkan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lain, ya maka minggu depan kita lanjutkan. Ya, video ini akan saya unggah di YouTube. Ya, terima kasih saudara-saudara. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya.